Baik pemirsa, kita masuk materi yang lebih dalam lagi, yaitu bagaimana profesionalisme mempengaruhi atau menghantar kita dalam kesuksesan. Yes. Mari, Coach Fusna. Oke, berarti memang harus digali lebih dalam lagi. Iya. Ya, kalau tadi kita bicara masalah profesionalisme, what is profesionalisme? Profesionalisme adalah kompetensi seseorang untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, serta ada keinginan untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Profesional adalah orang yang terampil, handal, dan bertanggung jawab di dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian, apakah seorang bisa profesional? Yes, karena semua orang lahir di dunia mengemban tugas sebagai pemimpin di bumi itu diberikan modal, yaitu akal dan budi. Akal dan budi, ya. Akalnya diasah sehingga melahirkan kualitas diri, dan kualitas diri ini meluncurkan dua faktor profesionalisme, yaitu skill dan knowledge. Budinya, nuraninya itu diasah dan diasuh, melahirkan kualitas pelayanan, menurunkan satu faktor yang namanya attitude. Attitude. Sekarang kita akan gali lebih dalam lagi. Kita bicara masalah skill dulu, keterampilan dulu. Aku pengen sukses, aku pengen profesional, aku pengen terampil, tapi keterampilan apa? Keterampilan menjahit, keterampilan mengukir, keterampilan menyanyi, atau keterampilan apa? Jadi keterampilan semacam apa yang bisa mengantarkan saya untuk sukses? Keterampilan apa yang mengantarkan saya untuk sukses di masa depan? Cara mengingatnya itu mudah. Keterampilannya itu adalah STING, S-T-I-N-G. Kalau adalah bahasa Inggris seperti menyengat begitu ya, STING. S-nya adalah speaking skill, keterampilan berbicara. Semua orang bisa berbicara, tetapi yang terampil yang dia akan sukses. Yang kedua, T-nya adalah thinking skill, keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir itu ada analisa keputusan, ada analisa masalah, ada analisa keputusan potensial. Semua orang bisa mengambil keputusan, tapi keputusan ini adalah keputusan yang berkualitas atau keputusan yang buat ambiar, itu berbeda. Jadi ada analisa keputusan, thinking skill. I-nya adalah interpersonal skill. Seseorang yang punya keterampilan interpersonal dia, dan juga intrapersonal, inter maupun intra. Dan kemudian N-nya adalah networking skill. Kita harus membuat jaringan. Itu ada keterampilan membentuk jaringan. Dan Mas Inung ini sejauh ini saya kenal sebagai orang yang keterampilan networkingnya sangat luar biasa. Banyak yang dikenalnya, banyak yang bisa memberi manfaat, baik kepada maupun menerima, gitu kan ya. Mas Inung memberi manfaat pada orang lain dan menerima manfaat dari banyak orang juga. Itu adalah networking skill. You are not working if you are not networking. Engkau tidak bekerja kalau engkau itu nggak bikin jaringan. Kemudian G-nya adalah growing skill. Growing skill. Tumbuh. Ya, jadi semua orang itu harus punya keterampilan untuk tumbuh. Semua orang bisa tumbuh, tapi yang terampil tumbuhnya akan lebih tinggi, tumbuhnya akan lebih cepat. Jadi keterampilan yang dimiliki manusia adalah STING, speaking skill, thinking skill, interpersonal and intrapersonal skill, kemudian networking skill, dan growing skill. Itu keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki. Nah, bagaimana dengan knowledge? Ini kan baru skill nih. Bagaimana dengan knowledge, pengetahuan? Pengetahuan bisa ditingkatkan dengan belajar dan mencari pengalaman. Belajar dan mencari pengalaman. Ya. Dan semuanya itu bisa dilakukan, diikhtiarkan, yang penting konsisten atau istiqomah, terus menerus. Karena di dalam keterampilan itu tidak ada ahli
yang diciptakan secara instan. Tidak ada expert yang muncul begitu saja. Pulang dari pelatihan public speaking, kemudian sampai di rumah langsung bisa pidato? Tidak, ya kan? Pulang dari seminar marketing, sampai di rumah langsung jualan dan laku? Belum tentu. Jadi ada yang namanya deliberate practice. Deliberate practice is not just jam terbang. Jadi bukan sekedar jam terbang, tetapi setiap kali kita nambah jam itu bertambahlah kemampuannya. Bedanya antara jam terbang dengan deliberate practice adalah kalau seseorang itu sudah bekerja selama 5 tahun, keterampilannya seperti orang yang sudah bekerja 5 tahun, itu namanya deliberate practice. Wow, ini menarik nih. Dia bertambah Jadi, terus. Ya. Faedah 10.000 jam terbang ini ternyata juga Betul. penting sekali ya, Itu Coach Fusna dia, ya. betul. Di sisi lain, ada orang yang 5 tahun bekerja, kualitasnya seperti orang yang bekerja 1 tahun diulang 5 kali. Oh, Kan beda ya? beda. Kualitas 1 tahun Iya. diulang 5 kali dan kualitas 5 tahun kan berbeda. Iya. Nah, ini perannya deliberate practice. Orang akan menjadi terampil itu melalui pelatihan, belajar selama tadi Mas Inung sudah nyinggung 10.000 jam atau 10,000 hours rule.